itu, gue kan nggak kenal sama si KH ini, gue nggak pernah ketemu. Cuman memang gue tahu dia pansos sama Vanessa Angel nggak habis-habis ya, sampai dia bongkar aib ono ini ono. Padahal lah, lu kalau mau ngebela si Vanessa Angel, lu fokus aja ke Tiga bawang dulu ya. Ada. gue kan nggak kenal sama si KH ini, gue nggak pernah ketemu. Cuman memang gue tahu dia pansos sama Vanessa Angel nggak habis-habis ya, sampai dia bongkar aib ono ini ono. Padahal lah, lu kalau mau ngebela si Vanessa Angel, lu fokus aja ke kasusnya itu. Ngapain lu bongkar si pocong lontong ngelonte lu pitong nggak penting itu mah ada masa lalu gitu loh. Nah jadi fokus aja ke kasus Vanessa. Kayak gue kemarin ngatain Pak Dodi, sorry nih Pak Dodi ya, Bapak Tiri, bukan karena gue fitnah, karena dulu waktu gue dua judul sama Vanessa Angel, memang Vanessa pernah cerita kayak gitu sama gue. Nah, gue nggak tahu tuh apakah kata Vanessa itu benar atau Vanessa cuman kesel karena lagi ada masalah sama Pak Dodi, tapi bukan berarti gue memfitnah Pak Dodi. Udah, selebihnya gue nggak akan mau tahu masalah Pak Dodi, Pak Faisal, gue nggak mau tahu karena urusan gue banyak, bisnis gue ada 10 perusahaan. Lah ini yang ngurus-ngurusin nggak punya kerjaan kali kalau menurut gue ya. Terus gue bikin statement dong. Jadi ada di, kan lagi di entertainment ini kan banyak bencong ya Mbak. Nah di salah satu bencong ini ada bencongnya dekil, kurus, kere, melarat, ngaku kaya, mukanya minyakan, bibirnya hitam kayak itu, kayak apa tuh, kayak ini lebih mulus lagi itu tapak sepatu saya daripada bibirnya. Ngaku-ngaku pernah jadi simpanan Reza Rahardian bencong ini. Nah, gue herannya kenapa netizen rakyat jelata ini ngetiknya ke Kim Hao Hao, padahal gue tidak menunjukkan itu buat Kim Hao Hao, dan gue nggak fitnah dia, dan gue nggak tahu siapa dia. Gue membicarakan bencong dekil yang lain karena di Indonesia ini ada ribuan bencong. Jadi netizen nggak boleh memfitnah-fitnah, nanti yang kena pelaporan pencemaran nama baik bukan gue, tapi kalian. Hati-hati loh. Kadang yang bisa dipenjarakan bukan yang mengeluarkan statement, tapi yang ngetik, yang mention, yang nyebarin foto. Jadi hati-hati loh netizen, jangan asal ngetik-ngetik orang loh. Nanti kalian kalau misalnya dia baper, kalian dilaporin. Nah, si bencong dekil ini cerita kalau dia mantan simpanan Reza Rahardian. Gue sebagai Reza, gimana pun ceritanya, ini loh salah satu aktor yang memotivasi gue nih untuk being an actor juga ya kan. Gue nggak terima dong ya kan, karena kan biasa lihat gue waktu syuting layar lebar Mbak ya, jangan lupa nonton film gue berjudul Moonrise Over Egypt di 3 stasiun film internasional, WeTV, iFlix, dan Maxstream. Caranya gampang banget, tinggal masuk ke WeTV, tonton Moonrise Over Egypt. Saya satu dari 4 peran utamanya sebagai Menteri Agama pertama Indonesia. Syutingnya dilakukan di Mesir dan Abu Dhabi. Nah, tadinya nih, jadi kan nanti ada gereja soalnya. Kan Moonrise Over Egypt ini ceritanya kan 4 menteri yang memperjuangkan Indonesia berangkat ke Mesir untuk meminta tanda tangan atas pengakuan kemerdekaan bangsa kita. Gue sebagai Menteri Rasidi di situ juga ada kakeknya Anies Baswedan. Tadinya gue udah seneng banget nih, soalnya gue dikasih tahu kalau yang jadi kakeknya Anies Baswedan ini Reza Rahardian. Nih gue harga udah cocok, udah cocok lah. Tiba-tiba ada miskomunikasi dengan eksekutif produsernya yang gue nggak bisa cerita di sini ya, itu rahasia di balik dapur. Akhirnya diganti sama top 6 stand up comedy Kompas TV gitu. Nah, nggak bisa dipungkiri euforia seseorang syuting sama Reza Rahardian itu gimana sih Mas ya kan? Karena dia top 1 dong di Indonesia. Kalau untuk aktor belum ada yang seoke Reza Rahardian kan. Apalagi sebelum syuting gue selalu ngeliat Reza dulu gimana actingnya dia, terus gue aplikasiin ke diri gue supaya bisa sebagus dia seperti apa gitu. Tiba-tiba ada bencong dekil ngaku disimpan Reza Rahardian. Lah, gue nggak tahu ya Reza belok atau enggak, kan gue tidak mengiyakan atau tidak mentidakkan. Tapi kalau misalnya Reza belok juga, ya seleranya nggak bencong dekil kiri melarat ceking kayak cacing di tanah busuk juga gitu loh si bencong dekil ini gitu.
Tiba-tiba gue nggak tahu kok ditekin ke Kim Hao Hao. Emang Kim Hao ini siapa? Gue nggak kenal. Jadi netizen jangan asal tag, karena statement gue sekali gue klarifikasi bukan buat dia. Jadi ada lingkungan bencong dekil, hitam, keteknya hitam. Terus mukanya nggak lebih putih daripada selangkangan gue. Ya ngata istri Reja simpanan istri Reja. Reja belok atau enggak, dia punya kelas kali, dia punya taste kali, dia aktor gitu loh. Nah, gue nggak tahu Reja belok atau enggak. Gue tidak mengiyakan, gue tidak mentidakkan, karena gue membela Reja banget karena dia adalah salah satu aktor Indonesia yang memotivasi hidup gue gitu. Kalaupun Reja begitu, kita jangan urusin masalah seksualitas orang. Ya, itu hak masing-masing. Tuhan menciptakan seluruh manusia dengan kepribadian masing-masing yang harus kita respect each other. Jadi nggak bisa kalian gara-gara Reja begitu kalian nggak menonton filmnya. Di Hollywood banyak kok aktor gay atau tidak, tapi tetap aja filmnya box office gitu. Jadi gue paling nggak demen ya kalau ada orang-orang fitnah Reja begini begitu. Sekalian gue bela lu nih Bang Reja, gue fans lu juga nih. Lah kita kan nggak tahu apakah itu benar, apakah itu salah ya kan ya. Setahu gue sih Reja demen cewek ya, tapi kalaupun katanya belok, seleranya nggak di cacing kremi ini juga ya. Seleranya pasti ya mungkin kayak Rory Asari ya kan, kayak Afgan atau kayak gue. Apalagi ketampanan gue mengalahkan Verrell Bramasta ya kan. Kekayaan gue lebih kaya daripada Raffi Ahmad gitu. Tapi kita kan nggak tahu, itu kan masih gosip, jadi kita tidak boleh menfitnah Reja gitu. Jadi jangan ngehalu lo ya, bencong dekil, tiba-tiba lo ngaku kalau si Reja nyimpan elu. Emang lu pikir lu siapa gitu. Nah, tapi kok netizen bisa fitnah itu buat Kim Hao Hao, padahal itu bukan buat Kim Hao Hao gitu loh. Jadi Kim Hao juga nggak boleh baper ya. Jadi cuekin lah netizen itu ya, mereka itu kan rakyat jelata butuh duit. Nanti gua sedekahin deh duit gua ke mereka. Ini topi gua nih.